Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan titik poin utama begitu. Kenapa kita harus belajar tahsin Al-Quran? Dimulai dari bagian yang paling mendasar, yaitu dari makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, dan lain hal sebagainya. Tentunya harus ada alasan yang jelas begitu, baik secara dalil ataupun secara akal masuk di logika kita. Walaupun sebetulnya sudah banyak para guru-guru kita yang menyampaikan perihal ini. Namun tidak ada salahnya begitu saya menyampaikan apa yang menjadi landasan pembelajaran tahsin yang sudah saya pelajari begitu. Kurang lebih ada 4 alasan kenapa kita harus belajar tahsin. Oke, yang pertama alasannya kenapa kita harus belajar tahsin? Karena kita adalah umat Islam. Dan kita meyakini Nabi kita tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang diterima oleh Nabi kita adalah kitab Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri jelaskan bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Bahkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi kita yang merasa orang-orang yang sedang berusaha bertakwa, maka tidak bisa berlepas dari Al-Quran. Maka menjadi sebuah keniscayaan jika kita mengaku iman, mengaku umat Rasul, tapi tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, jadi pertama alasannya adalah karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, secara khusus pedoman bagi umat Islam yang merasa dirinya sedang berikhtiar menuju takwa. Begitu. Maka kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Yang kedua, kenapa kita harus belajar tahsin? Nah, karena Al-Quran ini bacaannya bukan bahasa kita, baik bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Bahkan bukan hanya kaitannya dengan Al-Quran, bahkan di antara rukun-rukun qauliyah, rukun-rukun yang wajib dibaca ketika sholat, semuanya itu bahasa Arab. Menurut mazhab Imam Syafi'i setidaknya ada 5 rukun qauli yang wajib diucapkan, dan kelima-limanya ini dalam bahasa Arab. Pertama, ada takbiratul ihram, lafaznya Allahu Akbar. Kedua, ada Al-Fatihah, ini pun semuanya bahasa Arab. Kemudian ada tasyahud, at-tahiyyatul mubarakat, dan selanjutnya itu pun bahasa Arab. Kemudian salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu pun bahasa Arab. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu pun bahasa Arab. Maka mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Mau tidak mau, harus mau untuk belajar tahsin. Karena tahsin ini kaitannya nanti dengan bagaimana kaidah-kaidah pelafalan huruf demi huruf hijaiyah yang kaitannya erat dalam bahasa Arab. Dan ini hanya ada di tahsin, begitu. Maka kita harus belajar tahsin agar kita benar dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah atau bahasa Arab yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi tidak bisa asal mengucapkan, karena ada makhrajnya, ada asal suaranya, asal tempat pengucapan keluaran huruf-huruf tersebut. Maka kita harus belajar. Sekali lagi, pertama, karena Al-Quran itu pedoman hidup. Kedua, karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab.
Yang ketiga itu alasannya untuk menjaga keaslian Al-Quran. Kenapa harus dijaga Al-Quran? Karena tidak sedikit orang-orang melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah. Karena dalam huruf-huruf hijaiyah itu salah saja satu huruf atau tertukar saja satu huruf maka bisa merubah makna. Misalkan ada kata ibroh pakai hamzah, ibroh, maka artinya jarum. Sedangkan ibroh maka artinya pengajaran atau hikmah. Maka tidak bisa kita asal mengucapkan, karena jika salah dalam melafazkan, apalagi dalam konteks Al-Quran, salah saja satu huruf, maka sebetulnya kita bukan sedang membaca Al-Quran, tapi sedang membaca yang salah, yang keliru dari Al-Quran. Maka na'udzubillahi min dzalik, kelak di hari akhir, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap Al-Quran? Apalagi jika sampai ke tahapan persidangan di hadapan Allah. Misalkan dalam satu Al-Quran itu terdiri dari 2456 huruf hamzah misalkan, maka ada satu saja yang salah ucap, hurufnya hamzah menjadi ain, itu akan dipertanggungjawabkan. Maka Masya Allah, ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan dan jarang diperhatikan oleh umat muslim, yaitu memperhatikan pengucapan, pelafalan huruf demi huruf agar baik, bukan hanya baik namun juga benar. Maka harus belajar tahsin agar bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, sehingga kita benar-benar menjaga kemurnian keaslian Al-Quran. Yang ketiga, kenapa harus belajar? Keempat, kenapa harus belajar tahsin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahasanya itu tartil. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila. Maka tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk. Tartil itu mentajwidkan huruf. Maka tajwid ini kaitannya dengan makhraj dan sifat secara khusus. Kemudian wa ma'rifatul hukuk, dan mengenal kaidah bagaimana atau di mana kita harus berhenti dalam membaca Al-Quran. Tidak bisa sembarangan berhenti loh. Karena dalam pembacaan Al-Quran itu tidak boleh berhenti di kata-kata yang memang belum tuntas. Walaupun saya akui, saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Namun setidaknya sambil belajar, sambil akhirnya mengetahui, di mana saja yang kita boleh berhenti. Di antaranya, ayo sahabat, sejak kapan tahu fungsi huruf ain? Ain dalam Al-Quran yang sering dijumpai dalam Al-Quran itu adalah di antara kebaikan para alim ulama di Indonesia yang mencantumkan dalam mushaf Indonesia agar kita tahu disitulah tempat kita boleh berhenti bacaan. Jadi bacaannya itu tidak nanggung. Bahasanya itu dari ain ke ain itu satu bab materi. Maka ketika sahabat ingin berhenti atau menghentikan tadarusnya atau tilawahnya, maka berhentilah di ain atau di akhir surat. Itu pemberhentian yang paling utama begitu. Maka jangan berhenti di mana saja. Misalkan mau sehari sejuz, tapi akhir juznya itu tidak sampai di ain atau tidak sampai di ujung ayat, tidak sampai di ujung surat, maka hati-hati. Bisa jadi itu sesuatu hal yang memang keluar dari keutamaan karena kita tidak memperhatikan kapan dan di mana kita harus berhenti. Itu bisa masuk ke dalam adab yang kurang baik dalam membaca Al-Quran. Maka yuk sahabat, 4 hal ini mudah-mudahan ini mampu menjadi motivasi bagi kita. Kenapa kita harus belajar tahsin secara khusus dalam melafazkan huruf demi huruf dengan benar, terutama makhraj dan sifat begitu. Kemudian nanti disempurnakan dengan mad, latihan mad. Karena 3 poin ini yang saya fahami dan saya pelajari ini poin penting. Pertama mengetahui makhraj, kemudian kesempurnaan sifat, dan terakhir latihan mad. Karena panjang dan pendek bacaan itu mempengaruhi makna.
Oke, sebab itu yuk sahabat dimanapun berada, kita belajar tahsin kepada siapapun yang bisa kita jumpai. Begitu. Di antaranya juga insya Allah di channel YouTube ini kita akan belajar sedikit demi sedikit. Bahkan nanti untuk tahapan pertama, tahapan awal itu Iqra 1, saya punya metode tersendiri, insya Allah akan disampaikan di pertemuan-pertemuan video berikutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pendamping sahabat dalam belajar tahsin ini, insya Allah Ta'ala. Dan bagi sahabat yang ingin secara privat begitu belajar tahsin, insya Allah mudah-mudahan di kemudian hari bisa dibuka untuk kelas online. Sementara saya hanya memfasilitasi yang offline karena memang yang paling utama itu offline, agar kita bisa memastikan dengan seksama bacaan setiap peserta. Namun tidak ada salahnya untuk meminimalisir, memaksimalkan kesempatan yang ada bagi sahabat yang memang kesulitan untuk mencari guru tahsin. Insya Allah nanti mudah-mudahan di kemudian hari bisa membuka online. Itu saja mungkin hari ini. Ingat, yang pertama apa tadi? Kenapa kita belajar tahsin? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kedua, kenapa kita belajar tahsin? Karena pedoman hidup kita itu dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu punya kaidah-kaidah sendiri. Ketiga, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Karena saat kita salah melafazkan huruf hijaiyah atau tertukar, maka kita sama saja dengan sedang memasukkan Al-Quran. Keempat, kenapa kita belajar Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh kita agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil. Berdasarkan Sayyidina Ali tadi berkata bahwa baik dan benar itu, di antara tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui atau mempelajari kaidah-kaidah waqaf. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan video hari ini. Yang benar tentunya itu hanyalah dari Allah. Yang salah, yang khilaf itu murni dari kesalahan pribadi. Mohon dimaafkan jika ada yang ingin dikritik atau diberikan saran, boleh silahkan di komen agar menjadi perbaikan bagi saya pribadi. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.